Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faria Subhan dari kelas 11 F7. Dan di sini saya akan membahas mengenai apa itu data bivariat. Mungkin teman-teman sering bertanya, apa sih data bivariat itu? Apa itu X dan Y? Jadi, X dan Y adalah dua variabel yang saling berkorelasi. X yang pastinya itu akan mempengaruhi Y. Misalnya jika X itu adalah lama bermain gadget dan Y adalah nilai matematika, itu artinya keduanya saling berkorelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi marilah kita nonton cara kita membahas mengenai data bivariat dan cara menghitungnya. Oke teman-teman, jadi untuk menghitung data bivariatnya ini, pertama saya membuat tabel yang saya buat di Excel. Jadi untuk semua X akan di-input dan juga untuk semua Y saya input. Lalu adalah X kuadrat, jadi ini yang ini itu akan dikuadratkan, dan juga berlaku untuk nilai Y. Dan yang terakhir adalah X dikali Y, jadi kedua X dan Y ini dikalikan dan dapat ini. Lalu saya juga membuat contoh datanya, contoh diagram scatternya, dan terlihat seperti ini. Dan cara mendapatkan koefisien korelasi dan koefisien determinasi adalah sebagai berikut. Jadi untuk mendapatkan R atau koefisien korelasi adalah dengan cara XSS XY dibagi akar dari SSXX dan juga SSYY. Dan ini adalah cara menghitungnya. Berikut adalah SSXY, yaitu adalah N berapa banyak data dikali sigma XY, yang ini semua akan ditambah mendapatkan jumlah 924,5 dikurang sigma X dan dikali sigma Y. Sigma X ini semua data ini tambah dan juga semua data ini ditambah dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu adalah cara menghitung SSXX, yaitu dengan N itu 7 karena banyak datanya ada 7 dikali sigma X kuadrat. Lalu sigma X kuadrat ini adalah yang ini ya teman-teman, ini semua ditambah dan dikurang sigma X dikali sigma X mendapatkan nilai sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah SSYY. Untuk perumusannya sama persis dengan yang di atas ini, hanya diganti menjadi sigma Y. Lalu setelah kita mendapatkan koefisien korelasinya, yaitu 0,044. Dan yang terakhir adalah cara menghitung koefisien determinasi, yaitu hasil dari R atau koefisien korelasi itu dikuadratkan terlebih dahulu. Nah, jika dikuadratkan mendapat hasil seperti berikut dan dikali oleh 100%. Jadinya hasil R kuadrat ini dikalikan oleh 100%, yaitu 0,19%. Seperti itu. Nah, setelah kita menentukan apa saja koefisien korelasi dan juga koefisien determinasi, lalu kita dapat melihat dalam interpretasi nilai R atau interpretasi nilai koefisien korelasinya itu kan kita mendapat 0,044%, dan itu termasuk dalam interpretasi yang termasuk sedang, karena di sini saya akan menunjukkan datanya, dan itu menunjukkan bahwa ada pengaruh dari lama kita melakukan les dan juga hasil dari nilai ekonomi kita seperti itu. Dan juga dapat disimpulkan karena hasil dari koefisien determinasi adalah 0,19%, itu dari 100% ada sisanya jika dikurang, yaitu 99,81%. Dan bisa jadi bahwa 99,8%-nya ini adalah pengaruh lain dari hasil nilai X-nya. Contohnya, mungkin orang ini tidak melakukan les ataupun bimbingan di luar, namun dia belajar sendiri di rumah sebelum ulangan. Dan itu dapat menjadi faktor lain dari hasil nilai ekonominya. Seperti itu. Untuk kata-kata motivasi untuk semua teman-teman kami dari SMA 103 Jakarta ataupun dimanapun kita berada, yaitu you'll never know until you try. Kita tidak akan tahu sebelum kita mencoba. Jadi untuk teman-teman
kalian yang sedang menonton video ini, mohon bisa diingat kata-kata motivasi dari saya, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar mengenai